Selamat pagi buat semua pencinta tanaman anggur. Jumpa lagi dengan saya Pak Rusdi di Remy Garden. Hari ini saya akan menceritakan atau mengupdate perkembangan anggur Bogema saya. Ya, kalau nggak salah terakhir saya review anggur ini 3 bulan yang lalu. Ya. Yang mana anggur ini berencana akan saya potong pendek ya. Sudah saya potong di sini ya, sehingga batang primernya pendek cuma segini ya. Lantas muncul beberapa batang yang bisa saya anggap sekunder dan juga merangkap tersier ya. Ini ada 5 yang saya pelihara dari banyak batang sekunder yang tumbuh dari batang primer yang panjang kira-kira 20 cm ini. Ya. Langkah berikut yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pangkas pembuahan pada anggur Bogema saya ini. Tapi hari ini belum saya pangkas, saya baru akan mempersiapkan anggur Bogema ini menuju ke pemangkasan, yaitu dengan cara memberikan pupuk pembuahan atau MKP dan mengurangi penyiraman ya, mengurangi penyiraman. Jadi saya membuat media tanam dari pohon anggur ini agak kering ya, agak kering ya. Saya akan jelaskan kenapa media tanam lebih baik kalau dia agak kering. Ada beberapa metode, diantaranya adalah metode stres air yang dilakukan banyak oleh penganggur ya, untuk membuat anggur ini atau memaksa anggur ini berbunga sehingga nanti akan menjadi buah. Metode stres air adalah dengan cara tidak menyiram anggur ini sampai daunnya mulai kuning ya, pucuknya tidak tumbuh. Setelah itu baru dipotong dan disiram. Tapi saya mengurangi penyiraman tidak akan se-ekstrim itu ya. Tidak akan se-ekstrim itu ya, karena beresiko ya. Kalau pohon anggur yang belum terlalu umurnya belum terlalu tua, belum setahun, seringkali mati dengan sistem stres air seperti itu. Jadi saya dengan kecuali ya kita tidak punya pupuk pembuahan ya, tidak punya pupuk generatif seperti MKP ya. Mungkin kita bisa membuahkan dengan cara stres air yang ekstrim sehingga memaksa pohon ini menjadi berbunga. Ya. Sistem stres air atau pengurangan air pada media tanam itu sebetulnya bukan hanya berlaku atau berfungsi pada tanaman anggur, tapi juga pada tanaman-tanaman jenis lain ya. Ada orang yang berpendapat, oh karena anggur ini dari negara 4 musim, jadi kita meniru di sana supaya anggur ini dorman ya. Karena pada musim dingin di sana dorman, anggur tidak bertumbuh. Sebetulnya kalau saya lihat bukan itu penyebab anggur itu berbunga kalau dia dilakukan stres air ya. Dilakukan stres air dan dipotong. Karena anggur ini adalah tanaman, dia akan memiliki mekanisme pertahanan dan berusaha untuk berkembang. Saya beri contoh. Saya punya beberapa pohon seperti pohon bunga, pohon buah lainnya yang juga ternyata berbunga setelah saya lakukan stres air. Saya pernah punya pohon sirsak yang saya tidak karena saya mau pindahkan dari pot, saya keringkan media tanamnya, lantas saya gunting semua cabangnya sampai gundul karena mau saya pindahkan. Hasilnya setelah saya pindahkan, saya siram lagi, pohon itu muncul bunga banyak sekali ya. Itu pohon buah, pohon sirsak. Begitu juga dengan pohon Kamboja, saya perhatikan pohon bougainville. Kalau tidak disiram selama beberapa minggu, ya, bunganya akan banyak. Jadi tumbuhan ini akan berpindah ke fase generatif kalau dia kekurangan air, karena dia akan berusaha merubah pola kehidupannya dia ya, untuk
punya penerus ya, penerus sehingga nanti dia akan berbuah dan buahnya itu akan menjadi generasi penerus berikutnya dari pohon atau dari tanaman itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Itu sebabnya kalau pengurangan penyiraman atau media tanam kering itu akan merangsang anggur atau memaksa anggur untuk atau tanaman apapun untuk berbunga ya. Ditambah lagi dengan pupuk MKP ya. Saya hanya memberikan pupuk MKP. Saya tidak pakai pupuk lain seperti KNO3, boron ataupun sebagainya. KNO3 akan saya berikan setelah anggur ini mulai berbuah ya, berbuah kecil-kecil. Karena selain air yang harus dikurangi pada tumbuhan ini sebelum dipangkas juga nitrogen. Ya. Nitrogen dari pupuk akan merangsang tanaman untuk tumbuh lebih besar ya, daun lebih banyak, batang lebih cepat panjang dan besar ya. Karena itu kita harus mengurangi nitrogen ya. MKP tidak mengandung nitrogen. Jadi nitrogen dari tanaman ini hanya butuh sedikit, bisa diambil dari media tanam ya. Media tanam itu sudah ada unsur nitrogen karena media tanam ini saya beri pupuk ya, pupuk kompos, pupuk kandang ya, kohe dan sebagainya ya. Jadi dia cukup dapat nitrogen dari media tanam aja. Jadi tanpa pupuk tambahan. Kalau KNO3 itu ada unsur nitrogen 13%. Jadi saya stop dulu. NPK saya stop, KNO3 belum masuk, hanya MKP yang akan saya berikan ya pada tanaman ini untuk membantu merangsang munculnya bunga dan pembuahan ya. Karena unsur fosfat yang tinggi 52% pada MKP dan kalium 34% itu cukup ya, dan itu yang dibutuhkan untuk merangsang tanaman agar berbunga. Oke, kita mulai aja. Kita mulai, saya akan lakukan penyiraman ya. Tanaman ini sudah tidak saya siram selama 5 hari. Jadi ya, ini sudah terakhir saya siram adalah hari Senin. Ya, hari Senin. Sekarang hari Sabtu, berarti udah 5 hari nggak saya siram. Kita lihat ya gimana kondisi media tanam. Ya. Ya. Ternyata walaupun 5 hari nggak disiram, dia sudah mulai kering, tapi belum terlalu kering ya. Kita lihat ya, masih perbatasan level hijau dengan merah ya. Kita cek di tempat lain ya. Ya, masih antara hijau dan merah. Ya. Jadi hari ini akan saya beri pupuk atau saya siram ya dengan sedikit air aja. 2 liter air yang akan saya beri kira-kira 5 gram pupuk MKP ya. Sini ada air 2 liter. Di sini ada pupuk MKP. Ya. Nah, 1 sendok ini ya. Ini kira-kira sekitar 5 sampai 6 gram MKP kandungan ya. Ini akan saya berikan ya kepada anggur ini ya. Oke. Kita aduk pakai ini aja. Ya, selanjutnya ini akan kita siramkan. Cukup 2 liter air ya. Selanjutnya saya akan siram lagi seminggu ke depan ya. Air yang saya berikan 2 liter ini hanya cukup untuk memelihara agar tanaman ini nggak sampai terlalu kering dan mati ya. Ini untuk 1 minggu ya. 1 minggu ke depan
kita akan siram lagi kedua dan ketiga setelah 3 kali penyiraman dengan MKP ya, atau 2 atau 3 minggu, 3 minggu saya lakukan pengurangan penyiraman ya, baru nanti kita akan pangkas batang-batang sekunder ya, kita akan buahkan di sekunder ya, ya bisa juga berfungsi sebagai tersier karena ini dari primer langsung ya, ada 5 cabang ya. Saya lihat ini ada beberapa yang lumayan potensial ya, udah coklat semua batangnya ya. Nanti kita akan potong pendek ya, mungkin saya akan potong di antara 4 sampai 6 ya, jadi kira-kira nanti setinggi ini ya. Karena rencana ini akan saya membuat bentuk bonsai dari pohon anggur bogema ini ya. Jadi dia tidak tinggi, nanti akan pendek saja ya. Sekedar tambahan juga ya, kenapa tanaman anggur ini kalau kena hujan terlalu banyak air sulit untuk berbuah. Dia akan tumbuh cepat tinggi besar ya, karena selain air yang banyak dari hujan itu, kandungan air hujan juga mengandung nitrogen yang lumayan banyak ya. Jadi sehingga tanaman anggur kalau terkena air hujan terus menerus, dia akan cepat tumbuh, batang dan daunnya akan membesar dan memanjang ya. Tapi kecil kemungkinan bisa berbuah kalau terlalu banyak kena hujan ya. Kadang-kadang masih ada beberapa yang bisa berbuah dengan bantuan pupuk pembuahan ya. Tapi air hujan itu menghalangi terjadinya pembuahan ya, karena basah, menyebabkan media basah dan banyak mengandung nitrogen ya. Nah, saya rasa ulasan saya sekali ini sekian dulu ya. Intinya sekarang saya sedang menuju persiapan mulai melakukan pengurangan penyiraman dan pemberian pupuk. Jadi air hanya saya berikan setiap saya akan memberikan MKP ya. Saya akan berikan 5 sampai 6 gram MKP ya, yang dicampur 2 liter air ya. Selama kira-kira 3 kali pemberian, nanti baru akan saya pangkas ya. Mudah-mudahan nanti anggur ini akan menghasilkan bunga dan buah. Itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi mengurangi air, memberikan MKP ya. Jadi media tanam agak kering ya, tapi kita beri rangsangan pupuk generatif MKP itu tadi ya. Cukup pupuk itu saja sementara ya. Nanti setelah anggur ini berbunga dan berbuah kecil-kecil, baru kita mulai pupuk tambahan lainnya seperti KNO3 ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.